teman-teman semua, apa kabar? Jumpa kembali saat ini dengan Jos di sini. Ya, teman-teman, Jos di sini mau kasih pengumuman buat kita semua. Jos mau kasih pengumuman tentang acara Paskah kita. Acara Paskah kita akan dilakukan secara online lewat channel YouTube. Jadi, teman-teman bisa ikuti hari Minggu tanggal 4 April jam 8 pagi dengan tema Ku bersukacita Yesus bangkit. Hore! Ya, begitulah. Ya, jadi teman-teman boleh ajak semua untuk ikuti acara Paskah kita secara online ini. Ya, kita bersama-sama bersukacita karena Yesus telah bangkit. Nanti acaranya banyak teman-teman ya. Ada drama Paskah, ada nyanyian, pujian, dan juga ada Jos tentunya ya. Oke, jangan lewatkan ya. Ingat, hari Minggu tanggal 4 April jam 8 pagi. Jangan lewatkan ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Ibu Bani. Kak Sarah, masuk. Selamat pagi Bu Bani. Selamat pagi Kak Sarah. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di Small Sekolah Minggu Online. Adik-adik, tadi Kak Sarah sudah menyapa Ibu Bani dan kita berdua sudah menyapa adik-adik. Yuk kita sama-sama menyapa Tuhan yuk. Dengan menaikkan lagu Selamat Pagi Tuhan. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Pagi Tuhan tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ayo adik-adik kita masuk di dalam doa dulu ya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami boleh mengikuti sekolah minggu. Bapa, beri kami hati yang gembira sehingga kami dapat menaikkan setiap pujian dengan penuh sukacita ketika kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan juga ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa, tolong kami semua dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, yuk kita lebih semangat lagi. Sambil bangkit berdiri, kita mau gerakin tangan dan kaki kita ya. Kita mau nyanyi tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Acung ke depan, dilentikkan, ayo tepuk tangan. Di kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kita ulang lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan,
putar ke belakang, ajung ke depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jangan serta Yesus. Adik-adik masih semangat kan memuji nama Tuhan? Yuk kita sekarang mau nyanyi lagu Naik Kereta Apiku. Ayo, ayo, ayo. Yang semangat ya adik-adik. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas naik, kita dinanti Tuhan. Sekali lagi ya. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas naik, kita dinanti Tuhan. Nah, udah sampai keretanya, Wah, Kak Sarah. Iya Bu. Tadi Kak Sarah waktu mau masuk ke rumah Bu Bani ketuk-ketuk ya? Iya Bu, bener banget. Kayaknya ada loh lagu yang pakai ketuk-ketuk. Gimana nyanyinya ya? Oh, ketuk. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Oke, kita cek. Adik-adik Ayo. bareng. Kita nyanyi ya, ketuk mengetuk ya. Ketuk, mengetuk, tuk, tuk, tuk. Siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, itu suara Tuhanku. Ketuk, tuk, 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 mengetuk, tuk, tuk, tuk. Dia mau masuk hatiku. Aku mau buka hatiku, marilah Tuhanku. Tuk, 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 mengetuk, tuk, tuk, tuk. Siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, itu suara Tuhanku. Ketuk, tuk, 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 mengetuk, tuk, tuk, tuk. Dia mau masuk hatiku. Aku mau buka hatiku, marilah Tuhanku. Ya, adik-adik, tadi kita udah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya. Kita mau sambil nyanyi lagu bersyukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Tuh, adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih
Tuhan sudah menyertai setiap kami. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, jumpa lagi di Small, Sekolah Minggu Online. Adik-adik, sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Ikutin Ibu ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kesehatan kami sepanjang minggu ini. Bapa, hari ini kami senang karena kami boleh mengikuti ibadah Small. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya kami semua agar kami mengerti maksud Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ya, adik-adik udah menyaksikan bukan? Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani pada waktu pagi-pagi gelap. Kenapa ya Tuhan Yesus ditangkap? Mau dibawa kemana Tuhan Yesus? Ayo kita ikutin lanjutan ceritanya. Dari Taman Getsemani, rombongan imam besar dan ahli Taurat itu membawa Tuhan Yesus ke gedung Mahkamah Agama. Sesampai di sana, hari sudah mulai terang. Mereka mengikat tangan Tuhan. Mereka berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak bisa main hakim sendiri. Bila pemerintah tahu, mereka bisa dihukum. Jadi, Tuhan Yesus dibawa oleh mereka ke gubernur kota, yaitu Pilatus, dengan tuduhan palsu bahwa Tuhan Yesus mengaku sebagai Raja Yahudi. Padahal waktu itu orang Yahudi sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah kamu mengakui bahwa engkau adalah Raja orang Yahudi?" Dan Tuhan Yesus menjawab, "Kamu sendiri yang bicara." Kata Pilatus, "Sadarkah engkau bahwa mereka semua itu menuduh engkau dengan banyak macam?" Tetapi Yesus diam saja. Dia tidak menjawab. Pilatus tahu dalam hatinya bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak ada bersalah sama sekali. Tapi ia nggak berani menentang kemauan para pemimpin orang Yahudi itu. Pilatus sudah katakan, "Ia tidak bersalah." Tetapi para imam dan ahli Taurat mengatakan, "Kami mau dia disalibkan." "Kami mau dia disalibkan!" Pada hari itu adalah hari pembebasan buat seorang tahanan. Karena tekanan dan paksaan dari para imam dan ahli Taurat, akhirnya Pilatus menyerah. Ia berkata, "Terserah kalianlah. Sekarang pilih saja, mau bebaskan Yesus atau Barabas si penjahat itu." Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Mendengar keputusan yang keras itu, Pilatus nggak berani membantah. Tetapi ia juga nggak mau disalahkan menghukum orang yang tidak bersalah. Itu sebabnya Pilatus mencuci tangannya sebagai tanda bahwa ia tidak ikut-ikutan menyalibkan Yesus. Itu keputusan mutlak para pemimpin Yahudi. Kemudian Tuhan Yesus dibawa keluar gedung dan pasukan tentara mengelilinginya. Bajunya dilepaskan dan diganti dengan jubah ungu. Pada waktu itu, warna ungu adalah warna raja. Mereka membuat mahkota dari semak-semak berduri dan mengenakannya ke kepala Tuhan Yesus. Di tangan kanannya
disuruh memegang buluh, yaitu sejenis batang bambu sebagai tongkat kerajaan. Lalu mereka mengolok-oloknya dengan bersujud. Hormat Raja, Raja hebat, salam Raja orang Yahudi. Wah, keterlaluan sekali adik-adik. Bukan hanya tentara, tetapi orang-orang Yahudi yang menonton, mereka juga mengejek dan menghina Tuhan kita dan menuduhnya sebagai raja orang Yahudi. Mereka meludahi, memukul, mengambil buluh dari tangan Yesus dan memukulkannya ke kepala Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tetap diam dan menurut. Ia tidak melawan sama sekali. Sesudah mengolok-olok, jubah ungu Tuhan Yesus dilepaskan dan diganti dengan bajunya kembali. Kemudian mereka membawa Yesus keluar gedung untuk disalibkan. Selain Tuhan Yesus, juga ada beberapa tahanan yang akan disalib. Mereka berjalan menuju luar kota sambil memikul salibnya sendiri. Karena sebelum memikul salib, Tuhan Yesus sudah dianiaya, dipukul, dicambuk, membuat kondisinya sudah sangat lemah. Di tengah jalan, Simon dari Kirene dipaksa untuk menggantikan memikul salib Tuhan. Sampailah mereka di sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Tengkorak atau disebut juga Golgota. Di situ tangan dan kaki Tuhan Yesus dipantek di kayu salib dan salib itu didirikan. Tubuh Tuhan kita tergantung di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus disalib, ada kondisi alam yang luar biasa terjadi. Mulai dari jam 12 siang, awan mendung, sangat mendung, tapi tidak hujan. Kegelapan itu mengiringi kematian Tuhan kita adik-adik. Jam 3, Tuhan Yesus berteriak dan mati. Bersamaan dengan kematian Tuhan, di bait Allah, tirai di ruang Maha Kudus terbelah dua dengan sendirinya dari atas sampai ke bawah dan terjadi gempa di sekitarnya. Salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mati bukan karena Dia berdosa dan harus dihukum. Tuhan Yesus mati karena dosa ibu dan dosa adik-adik. Tuhan Yesus sangat baik ya. Nah, kalian masih ingat nggak dalam cerita tadi Tuhan Yesus mati di mana? Bener, di kayu salib. Nah, untuk aktivitas kita bikin salib yuk. Untuk aktivitas minggu ini, kita memerlukan selai kertas, alat tulis, lem, dan biji-bijian. Di sini ibu menggunakan biji jagung. Kalian bisa kok memakai kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, atau apapun yang ada di dapur mama. Pertama-tama kita gambar salib. Kalian bisa minta tolong sama papa atau mama ya. Lalu beri lem pada gambar salibnya. Kemudian tempel satu persatu biji-bijiannya. Yang sabar ya adik-adik menempelnya, jangan sampai keluar dari garis. Nah,
Lakukan terus sampai selesai. Salib ibu sudah jadi nih. Selamat mencoba. Jangan lupa kalian buat juga ya di rumah. Nanti difoto dan dikirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Supaya minggu depan ditayangkan di Small. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 27 ayat 63b. Matius 27 ayat 63b. Sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Nah, sebelum kita mengakhiri Small hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengerti bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan rela menggantikan hukuman dosa manusia. Bapa yang baik, mulai hari ini kami mau untuk lebih lagi cinta Tuhan. Kami mau taat dan dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini Small hari ini. Sampai jumpa minggu depan.